Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya dengan pujian-pujian yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hingga pada saat ini kita bisa senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai amalan-amalan yang Allah mudahkan kepada kita. Kita juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi afdhalus salah wa atamut taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, yang telah mengajarkan kita syariat yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Bagaimana kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia berdasarkan tuntunan syariat. Karenanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah mengutus nabinya mengajarkan kepada kita syariat yang mulia ini. Sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita membahas persoalan fikih ibadah, persoalan yang sebenarnya tidak ada habis-habisnya untuk selalu kita bahas, kita ulang-ulangi, karena kita sebagai manusia seringkali terluput dalam kesalahan. Ada sifat lupa yang Allah Subhanahu wa taala hiasi dengannya diri kita, sehingga mungkin ada hal-hal yang dahulu pernah kita pelajari, sudah kita pahami dengan baik, namun seiring berjalannya waktu kemudian mulai sedikit kabur ingatan kita. Karenanya mengulang-ulangi kebaikan itu adalah sesuatu yang baik, yang akan lebih menguatkan ilmu itu dalam diri kita. Para pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas persoalan yang sangat mendasar dalam fikih ibadah, yaitu persoalan niat, yang merupakan syarat sahnya daripada ibadah kita. Tentunya untuk menyegarkan ingatan kita para pemirsa sekalian, kita telah menjelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa syarat salat itu terbagi dua, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Kalau syarat wajib itu terkait dengan kita sebagai seorang muslim, kapan diwajibkan atas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah salat ini. Maka tentunya yang pertama adalah harus seorang muslim, kemudian yang kedua adalah berakal, yang ketiga adalah balik, dan yang keempat tidak dalam kondisi berhalangan. Tentunya ini lebih khusus bagi kaum wanita, tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Jika keempat hal ini terpenuhi, maka seseorang wajib untuk menunaikan ibadah salat. Yang kedua adalah syarat sahnya salat, dan ini yang insya Allah kita akan bahas ke depan. Yang pertama adalah berniat, dan yang kedua adalah at-taharah, bersuci. Yang ketiga adalah mengetahui masuknya waktu salat. Yang keempat adalah menutup aurat, dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Nah, sebenarnya urutannya ini para pemirsa sekalian bisa saja yang pertama dulu adalah at-taharah, dan yang terakhir adalah berniat. Karena berniat ini yang memang harus kita hadirkan sebelum kita bertakbir, takbiratul ihram. Nah, sekarang kita ingin bahas langsung poin yang pertama, yaitu berniat. Untuk lebih memahami hakikat daripada niat ini, maka tentu kita harus memahami dulu maknanya. Dari segi bahasa, yaitu al-qasdu, qasd, apa tujuan yang ada dalam hati kita. Wa huwa azmul qalbi ala syai', tekad hati kita terhadap sesuatu, apa yang akan kita lakukan. Apakah itu berdasarkan motivasi dari dalam hati atau tidak.
Jika dia berasal dari hati maka itulah niat. Wa fi syara', namun dari segi istilah syariat adalah al-azmu ala fi'li syai' taqarruban ila Allah taala. Berazam, bertekad untuk melakukan suatu perbuatan dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kira-kira secara singkat niat dalam istilah syariat. Apa landasannya sehingga niat ini menjadi sebuah syarat sahnya salat kita? Sebelumnya para pemirsa sekalian, kalau dikatakan niat itu syarat, berarti niat ini betul-betul harus kita hadirkan dalam hati sebelum kita menunaikan ibadah. Ya. Jika niat itu tidak hadir, maka suatu ibadah itu bisa dianggap tidak sah dan harus diulangi. Landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas lahuddin. Ikhlas dalam menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang tergantung apa yang ia niatkan. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama kita bahwa niat itu menjadi syarat sahnya salat. Hanya saja ketika ulama kita lebih dalam membahas tentang persoalan niat ini, mereka kemudian berbeda pendapat. Apakah niat itu harus hadir di saat kita memulai salat, dalam artian ketika kita masuk dalam amalan salat yang diawali dengan takbiratul ihram ketika kita sudah berdiri, ataukah niat itu boleh mendahului salat kita beberapa saat? Ya, maka di sini ulama kita mengatakan jika niat itu mendahului gerakan dan bacaan salat, maka dia dianggap sebagai syarat, ya, syarat sahnya salat. Tetapi jika niat itu harus hadir, ya, membersamai atau bersamaan dengan gerakan dan bacaan salat, misalnya ketika kita bertakbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, niat itu juga harus hadir. Ya. Maka yang beranggapan seperti itu menganggap bahwa niat itu adalah rukun dari salat. Ya, jadi kalau dia harus hadir bersamaan dengan kita mengawali salat kita, maka itu adalah rukun. Jika dia mendahuluinya, maka itu adalah syarat sahnya salat. Nah, kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, para pemirsa sekalian, tentang persoalan melafazkan niat. Ya. Pertama bahwa ini memang persoalan yang kita dapati ada perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan ulama kita, antara yang mengatakan disyariatkan melafazkan niat dan yang mengatakan tidak disyariatkan. Ya. Namun hal yang mendasar yang harus kita pahami bahwa memang amalan-amalan itu terbagi tiga. Ya, ada amalan hati, ada amalan lisan, lidah, ya, dan ada amalan anggota badan secara umum. Kalau amalan hati itu berarti dia erat kaitannya dengan keyakinan kita, akidah kita yang ada di dalam hati. Misalnya akidah kita, keyakinan kita bahwa Allah itu Esa, Allah berada di atas langit, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah tidak berada di mana-mana, yang berada di mana-mana adalah ilmunya, ya. Adapun zatnya maka Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang tinggi. Ya. Itu berarti akidah. Ya. Kita meyakini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul Allah, itu juga akidah. Ya. Berniat bahwa kita akan melakukan satu ibadah karena Allah, ya itulah, ya, yang kita maksudkan dengan amalan hati. Adapun amalan lisan, maka dia, ya, harus dilafazkan. Ya. Amalan lisan itu seperti membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran itu tidak dalam hati karena memang amalan lisan. Dia harus dilafazkan. Ya. Terdengar suara kita dalam membacanya. Salat, ya, salat dengan membaca bacaan yang Nabi ajarkan, mulai dari bertakbir, takbiratul ihram hingga memberi salam. Bacaan-bacaannya itu adalah amalan lisan. Ya. Tidak boleh di dalam hati saja. Ya, misalnya ada orang yang
salat lalu membaca surah Al-Fatihah di dalam hatinya saja. Itu tidak benar. Yang benar bahwa dia harus dilafazkan karena dia amalan hati. Begitu juga zikir-zikirnya. Zikir ketika kita ruku, ketika kita sujud, semuanya harus dilafazkan. Dan tentunya jika dengan menghadirkan niat, ya, itulah yang paling sempurna. Dan yang ketiga adalah amalan anggota badan. Ya, amalan anggota badan ini adalah seluruh tubuh kita yang kita gunakan dalam ketaatan. Ya, seperti kita melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, perjalanan yang kita tempuh, ya, kita memakai pakaian ihram, kemudian melakukan perjalanan, misalnya kita tawaf, kita sa'i, ya, atau ketika kita sholat juga itu ada amalan anggota badan, ya, ada gerakan-gerakan yang kita lakukan secara khusus sebagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga dari sini kita bisa pahami bahwa niat itu sebenarnya adalah amalan hati. Dia tempatnya di hati, ya, bukan di lisan, ya. Kenapa? Coba kita lihat dari segi bahasa, para pemirsa sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bahasa, niat itu kan berasal dari kata nawa yanwi dalam bahasa Arab. Ya, nawa yanwi yang mengandung makna jauh, ya. Sehingga dikatakan bahwa, dan ini kata ahli bahasa, kenapa niat itu tempatnya di hati? Karena an-niyah, kata niat itu berasal dari na'a yan'a, yang mana niat itu berasal dari sesuatu yang paling jauh dalam diri kita. Maka yang dimaksud di situ adalah hati kita. Dia jauh ke dalamnya, di tengah-tengah badan kita, ya, berada dalam hati, di dalam dada, ya. Sehingga memang niat itu bukan amalan lisan, dia adalah amalan hati, ya. Niat juga menjadi ukuran daripada keikhlasan, ya. Kenapa demikian? Karena niat yang ikhlas itu, ya, tidak dianggap ikhlas kalau dia tidak berdasarkan motivasi dalam hati kita. Kalau hanya dari lisan, pengakuan-pengakuan itu belum dianggap seseorang ikhlas, ya. Tetapi dia betul-betul harus berasal dari dalam hati, ya. Jika seseorang meniatkan dalam hatinya sekalipun dia tidak lafazkan, maka itulah orangnya ikhlas. Justru dikhawatirkan orang yang melafazkan niatnya itu orang yang tidak ikhlas, ya, orang yang menyampaikan atau memperdengarkan niatnya. Nah, ini sifatnya umum, ya, bukan dalam salat saja, tapi kita maksudkan bahwa niat itu menjadi ukuran daripada keikhlasan. Berikutnya adalah bahwa niat itu yang kita sebutkan tadi berada dari tempat yang jauh, ya, karena dia berasal dari kata an'a adwin fi al-jasad wa huwa al-qalb. Dia berasal dari tempat yang jauh di dalam diri kita, itu hati. Berikutnya adalah bahwa ibadah itu antara melafazkan niat dan tidak melafazkannya, kita bisa lihat bahwa ternyata ulama kita lebih memperhitungkan ibadah keabsahannya itu karena niat dalam hati, bukan pada lisan. Kita mungkin akan cukupkan pembahasan ini, lalu kemudian sebentar kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama, kata ulama kita bahwa an yanwi biqalbihi, jika seseorang berniat dalam hatinya lalu kemudian dia melafazkannya dengan lisannya, maka ini yujzi'u, itu cukup, ya. Bahkan ini dianggap bahwa kondisi yang lebih sempurna karena dia hadirkan dalam hati dan dia lafazkan juga, ya, terutama ketika dalam kondisi di mana dia merasa terganggu dengan kondisi di sekitarnya, sehingga untuk menghadirkan niatnya itu kadang-kadang dia harus lafazkan, ya, sedikit untuk mengingatkan dirinya. Namun ulama kita juga berpendapat yang lain, ya, bahwa, ya, ada ulama berpendapat yang lain bahwa niat itu memang asalnya tidak dilafazkan, dia hanya amalan hati, ya, tidak harus dilafazkan. Sekalipun, ya, kita tidak pungkiri adanya pendapat yang lain yang menganggap bahwa bahkan sunnah melafazkannya, tetapi berdasarkan landasan dalil-dalil yang ada, kita bisa melihat bahwa hukum asal niat itu memang di hati, ya, tidak harus kita lafazkan. Kondisi yang kedua adalah orang yang melafazkan niatnya dengan lisannya tetapi dia tidak hadirkan dalam hati, ya, maka ini bermasalah, ya, karena yang dinilai bukan yang dilafazkan tapi yang ada di dalam hati.
andaikan misalnya ada seseorang yang niatnya di dalam hati adalah melakukan ibadah salat zuhur, ya, padahal seharusnya dia salat asar, sekalipun yang dia lafazkan sudah betul, misalnya dia berniat dengan lafaz, ya, bahwa dia akan mengerjakan salat zuhur, padahal seharusnya dia salat asar karena sudah masuk waktu asar dan dia juga sudah melaksanakan salat zuhur, ya, maka apa yang dia lafazkan itu sekalipun sudah benar tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga jika dia keliru berniat di dalam hatinya, nah itu menyebabkan salatnya tidak sah, ya. Tetapi kalau sebaliknya, misalnya niat di dalam hati sudah sesuai dengan kondisi bahwa dia memang ingin melaksanakan salat zuhur misalnya, dan pada saat itu masuk waktu zuhur, dia juga belum melaksanakan salat zuhur, niatnya di dalam hati sudah benar, hanya saja dia keliru dalam melafazkan niatnya. Misalnya dia lafazkan niat salat asar, maka kata ulama kita salatnya dianggap sah. Ya, jika demikian para pemirsa sekalian, kita bisa simpulkan bahwa yang diperhitungkan dalam persoalan niat itu adalah apa yang ada di dalam hati, bukan yang dilafazkan. Ya, karenanya disinilah kita kemudian harus cerdas di dalam memilih pendapat ulama bahwa tidak ada ulama yang mengatakan jika ada orang yang lupa melafazkan niatnya maka salatnya tidak sah. Ya, tidak ada ulama yang berkata seperti itu. Semua mengatakan bahwa semuanya yang diperhitungkan adalah amalan di dalam hati, bukan yang kita lafazkan dengan lisan kita. Saya kira ini para pemirsa sekalian terkait persoalan niat, ya, secara singkat, dan kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa Roas TV yang telah masuk. Yang pertama, ada pertanyaan yang berbunyi, apakah wajib bagi seseorang berniat pada ibadah-ibadah rutin seperti wudhu dan sholat, ya. Jadi para pemirsa sekalian, pertanyaan ini sebenarnya sangat penting, ya, karena boleh jadi ada orang yang memang beranggapan seperti ini, bahwa kita dalam melakukan ibadah yang merupakan rutinitas kita setiap hari seperti berwudu dan sholat, sudah tidak harus, ya, berniat karena dia sudah menjadi rutinitas. Ini perlu diluruskan, ya. Kenapa? Karena boleh jadi kita berada dalam kondisi tertentu di mana kita melakukan satu amalan ibadah, sholat misalnya, tetapi kita keliru di dalam menghadirkan ibadah yang seharusnya kita kerjakan. Ya, seperti misalnya niat itu memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah membedakan antara ibadah dan kebiasaan, ya. Dan ini yang membedakannya adalah niat. Misalnya orang yang berwudu dengan niat untuk sholat berbeda dengan orang yang berwudu hanya karena ingin menyegarkan badannya, ya. Orang yang misalnya memberikan sesuatu, ya, kepada orang lain, ya, dengan niat sedekah berbeda dengan orang yang memberi sesuatu dengan niat wakaf, ya, atau misalnya zakat, ya. Dan itu yang membedakannya adalah niat, ya. Begitu juga orang yang misalnya melakukan ibadah umrah, ya, antara berumrah untuk dirinya dengan mengumrahkan orang lain. Nah, itu yang membedakannya adalah niat, sehingga memang harus kita hadirkan niat itu. Yang kedua adalah membedakan antara satu ibadah yang kita kerjakan yang merupakan ibadah yang memiliki hukum yang berbeda tetapi jenisnya sama. Misalnya salat itu kan ada yang sifatnya wajib, ada yang hukumnya wajib, ada juga yang sunnah. Ya, jadi ini pun kita harus bedakannya, dan itu kembali kepada niat kita. Sehingga tidak cukup misalnya kita berniat dalam sehari bahwa kita akan melakukan ketaatan hari ini tanpa harus menghadirkan niat itu pada setiap ibadah yang akan kita kerjakan, ya. Karena itu tadi, ya, boleh jadi ibadah yang kita kerjakan itu hukumnya wajib, tapi dalam niat kita yang sunnah yang kita kerjakan. Nah, boleh jadi kita melakukan suatu rutinitas ibadah tetapi ternyata kita niatkan bukan karena Allah, ya, tapi niat-niat yang lain.
berpuasa misalnya ya, berpuasa dengan niat karena kita melakukan ibadah sunnah puasa Senin Kamis, berbeda dengan orang yang berpuasa hanya karena diet misalnya ingin menurunkan berat badannya. Nah, itu juga ya, contoh yang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah niat itu perlu dilafazkan? Ini tadi kita sudah sebutkan ya. Namun ada satu hal yang kami lihat bahwa ini syubhat yang kuat yang disebutkan oleh sebahagian pendapat yang mengatakan bahwa niat itu dilafazkan. Mereka sebenarnya juga memiliki dalil. Mereka menganalogikan disyariatkannya melafazkan niat itu dengan bacaan yang Nabi pernah ucapkan dalam mengawali beberapa ibadah, seperti misalnya ketika beliau menyembelih ya, ketika ingin memotong hewan kurban, beliau menyebutkan dan mengatakan Allahumma hada Allahumma ya Allah ini dari Muhammad ya, untuk Allah Subhanahu wa taala dan dari umat dan untuk umat Muhammad ya. Beliau mengatakan seperti itu, beliau ucapkan ya. Dan juga ketika beliau melakukan ibadah haji dan umrah, salah satu nas yang sampai kepada kita bahwa Nabi melafazkan ya, ketika beliau berihram, beliau mengatakan labbaik Allahumma umratan jika beliau ingin melakukan ibadah umrah, dan beliau mengatakan labbaik Allahumma hajjan jika beliau ingin melakukan ibadah haji ya. Namun pendapat yang kuat bahwa lafaz-lafaz yang kita sebutkan tadi itu sebenarnya bukan niat ya, tetapi itu adalah nusuk ya, salah satu bahagian daripada amalan haji dan umrah atau ketika menyembelih ya, bukan niat. Lafaz-lafaz itu pada hakikatnya adalah bahagian daripada zikir ya, sama dengan bacaan-bacaan yang lain yang Nabi ajarkan, zikir-zikir dalam salat ya. Maka mengucapkan labbaik Allahumma umratan ketika kita ingin berniat ingin melakukan ibadah umrah, itu adalah bacaan atau zikir yang Nabi ajarkan, bukan niat. Kenapa bukan niat? Karena kalau niat itu seperti yang kita sering jelaskan, dia sumbernya dari dalam hati. Sumbernya dari dalam hati. Sehingga keliru kalau ada misalnya orang yang melafazkan niatnya ketika dia ihram untuk umrah, lalu mengatakan nawaitu an a'tamirah misalnya ya, aku berniat untuk melakukan ibadah umrah lillahi ta'ala ya. Itu tidak pernah disebutkan oleh Nabi, tidak juga para sahabat ya. Bahkan ulama kita tidak sebutkan itu ya. Jadi itu bukan niat, karena kalau niat itu ada kata nawaitu atau usalli ya, aku berniat. Tapi kalau labbaika ya, itu artinya aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Sehingga seharusnya niat ketika berumrah itu yang ada di dalam hati adalah aku berniat melakukan ibadah umrah karena Allah. Itu ada dalam hati kita. Sehingga niat kita itu pun yang membedakan antara satu umrah dengan umrah yang lain. Misalnya apakah umrah kita itu wajib atau sunnah, apakah kita melakukan umrah untuk diri kita atau untuk orang lain ya. Atau misalnya ketika kita melakukan ibadah haji, yang membedakan antara jenis haji yang satu dengan yang lainnya, apakah itu ifrad atau qiran atau tamattu, semua adalah hati kita, bukan yang kita lafazkan. Nah, namun ternyata yang kita lafazkan itu labbaika, aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Ya, aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk ibadah haji atau umrah. Ya, apakah itu umrah saja atau haji saja atau haji dan umrah ya, tanpa ada tamattu, tahallul di antaranya, itu kita lafazkan ya, karena Nabi ajarkan kepada kita ya, sebagai bahagian daripada zikir ya, dalam melakukan ibadah tersebut. Di dalam hati adalah kita niatkan itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para pemirsa sekalian, wallahu alam, pendapat yang kita kuatkan sebenarnya bahwa niat itu tidak harus dilafazkan. Ya, niat itu tempatnya dalam hati. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting ya, karena betul kita kadang-kadang mengalami hal ini. Kita sudah selesai mengerjakan suatu ibadah seperti salat, tapi boleh jadi kita tidak hadir dalam salat kita. Hati kita masih disibukkan dengan persoalan yang sedang kita hadapi misalnya. Lalu
nanti setelah memberi salam baru kita sadar bahwa kita ternyata sudah selesai sholat, baik itu ketika sholat sendiri atau ketika menjadi makmum. Dan pada umumnya itu terjadi ketika kita menjadi makmum dalam sholat berjamaah, sehingga kadang-kadang nanti kita sadar ketika imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Maka perlu diketahui ya jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, bahwa niat ini penentu sah tidaknya sholat kita. Ya. Kalau misalnya seseorang mengerjakan sholat betul-betul sejak dia bertakbir sampai terakhir tidak hadir hatinya, dia tidak mengetahui dan tidak membedakan apakah yang dikerjakan itu salat wajib atau salat sunnah, salat zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh, maka dia harus mengulangi salatnya dan betul-betul menghadirkan niatnya bahwa dia sedang mengerjakan salat wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat yang dimulai tanpa menghadirkan hati dan kita juga akhiri tanpa menyadari bahwa kita sedang salat, ini adalah salat yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekedar gerakan dan bacaan. Ya. Sehingga ya wallahu alam ya, harus mengulangi salat yang seperti ini. Pertanyaan yang masuk adalah bolehkah berniat satu kali untuk ibadah sepanjang tahun ya, atau setiap hendak melakukan ibadah harus diniatkan ya. Pertanyaan ini penting juga karena ditanyakan, kemungkinan ini ada yang memahami seperti itu ya. Yang benar bahwa kita tidak boleh hanya berniat sekali ya, dalam setahun bahwa kita akan melakukan ketaatan sepanjang tahun, melakukan salat, puasa di bulan Ramadan ya, tidak cukup. Hanya saja biasanya kita dalam mengawali tahunnya kita memang dianjurkan untuk selalu memperbaharui niat kita bahwa kita ingin menjadi lebih baik. Kita berniat dalam tahun ini misalnya untuk menunaikan ibadah haji, kita berniat untuk lebih memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, itu niat yang luar biasa, boleh kita hadirkan. Namun pada saat kita akan mengawali setiap ibadah yang kita kerjakan, misalnya salat 5 waktu, maka niat kita harus kita hadirkan ya. Hal itu untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, apalagi ibadah yang satu jenis ya tetapi dia memiliki hukum yang berbeda-beda, ada yang wajib, ada yang sunnah ya, ada yang misalnya ibadah-ibadah yang kita niatkan untuk diri sendiri atau untuk orang lain seperti umrah dan haji, atau kita berkorban, itu juga ibadah, tetapi berkorban bisa untuk diri kita, bisa juga untuk orang lain, sehingga ya niat kita itu harus kita hadirkan ya. Apakah boleh mengubah niat pada saat melakukan ibadah? Misalnya lagi salat asar tiba-tiba teringat belum salat zuhur ya. Ini ada rinciannya ya para pemirsa sekalian. Jadi merubah niat dalam salat itu memang ada petunjuk dari para ulama kita. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalnya ibadah itu hukumnya wajib dan kita sedang melakukan ibadah yang sunnah ya, misalnya kita mengerjakan salat sunnah, lalu tatkala kita mengerjakan salat sunnah itu kita menyadari bahwa kita belum melaksanakan salat wajib, lalu kita ingin merubah niat kita dari salat sunnah menjadi salat wajib, maka itu tidak benar ya, tidak diperbolehkan dan tidak sah salat kita. Yang kedua adalah merubah niat kita dari satu salat wajib ke salat wajib lainnya pada pertengahan salat ya. Misalnya kita ketika menunaikan salat asar, pas pada pertengahan salat kita menyadari bahwa kita belum melaksanakan salat zuhur, lantas kita berniat untuk merubah ya, niat kita menjadi salat zuhur, maka ini juga tidak benar ya, karena itu berarti hanya 1/2 salat kita yang kita kerjakan dengan niat salat zuhur, 1/2-nya kita niatkan salat asar ya. Jadi salat zuhur itu harus kita niatkan sejak awal, mulai kita bertakbir, takbiratul ihram, hingga kita memberi salam. Sebagaimana salat asar juga harus seutuhnya kita niatkan 4 rakaat, mulai dari takbiratul ihram hingga memberi salam. Tidak boleh 1/2-nya salat zuhur, 1/2-nya lagi salat asar ya, itu kalau salat wajib. Namun ulama kita juga menyebutkan ada kondisi tertentu di mana kita boleh merubah niat kita ya, dari salat yang hukumnya misalnya wajib kita rubah menjadi sunnah ya. Misalnya yang disebutkan oleh salah seorang ulama kita bahwa kalau seandainya kita misalnya masuk ke masjid dan ternyata
orang-orang sudah bubar, sudah selesai sholat berjamaah, akhirnya kita sholat sendiri, bertakbir dengan niat sholat wajib. Pas kita mengerjakan sholat kita baru 1 rakaat, kita mendengar ada beberapa orang yang masuk, ada rombongan yang masuk untuk mengerjakan sholat wajib. Maka di sini kata ulama kita, boleh kita merubah niat kita dari sholat wajib menjadi sholat sunnah mutlak. Jadi misalnya kita sholatnya 2 rakaat, pada rakaat pertama kita niatnya sholat wajib, lalu karena kita ingin menyelesaikan sholat kita dan ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah, ya maka kita pada rakaat terakhir itu kita niatkan sholat sunnah mutlak, ya. Kita selesaikan 2 rakaat, memberi salam, kemudian kita ikut bersama dengan jamaah yang sedang sholat wajib itu, ya. Jadi boleh ya dalam kondisi seperti itu. Dan ada lagi contoh-contoh yang lain, ya, ketika misalnya kita sholat sunnah fajar, ya sholat sunnah subuh, kita sudah mengerjakan sholat sunnah di rumah, ya di rumah kita 2 rakaat dengan niat sholat sunnah qabliyah subuh. Lantas setelah kita sampai ke masjid, kita lupa ya bahwa kita sebenarnya sudah sholat sunnah qabliyah subuh, ya. Ketika kita masuk masjid, kita berniat sholat lagi, ya. Pada pertengahan sholat kita baru kita sadar bahwa sebenarnya kita sudah selesai sholat di rumah, ya. Tadi sudah selesai sholat sunnah subuhnya, dan sholat sunnah subuh itu 2 rakaat, ya. Sehingga pada saat itu kita bisa menyelesaikan sholat kita, ya dilanjutkan saja, tetapi kita merubah niat kita menjadi sholat sunnah mutlak, ya. Wallahu ta'ala alam. Itu pertanyaan yang masuk. Bolehkah membatalkan niat untuk beribadah karena khawatir riya? Ya. Ini pertanyaan yang juga penting karena banyak orang yang salah paham dalam persoalan ini. Tidak melakukan suatu kewajiban atau ibadah dengan alasan bahwa dia sedang dilihat oleh seseorang, ya. Dia khawatir ada penyakit riya, ya. Jangan sampai ia mengerjakan kebaikan itu hanya karena ingin dilihat orang, akhirnya dia urungkan dirinya untuk melakukannya. Ini sebenarnya sesuatu yang keliru, ya. Tapi yang benar bahwa kita silahkan tetap berusaha untuk melawan, ya, sifat riya itu, dan kita tetap kerjakan kebaikan itu. Misalnya kita ingin bersedekah atau ingin sholatnya, ketika kita akan sholat, katakanlah sholat sunnah di masjid, tadinya kita seorang diri, ya. Lantas ketika kita akan bertakbir, takbiratul ihram, tiba-tiba kita mendengarkan suara beberapa orang yang masuk, apalagi jika suara-suara itu kita kenali, orang-orang yang sebenarnya kita harapkan perhatiannya untuk kita, lalu kita muncul dalam hati mengatakan, saya ini sholat hanya karena ingin dilihat oleh mereka, mending saya tidak usah sholat. Ini tidak benar. Yang benar adalah jangan meninggalkan suatu kewajiban, amalan karena pertimbangan-pertimbangan manusia, ya. Kerjakan ya semampu kita karena Allah Subhanahu wa taala, lawan sifat-sifat buruk itu, ya. Kalau mulai muncul dalam hati, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari perasaannya seperti itu, sifat-sifat seperti itu. Kita lanjutkan, ya, sekuat mungkin kita menolak sifat-sifat riya yang mulai hadir dalam hati kita tersebut, ya. Itu sebenarnya bahkan ulama kita mengatakan, kalau ada orang yang meninggalkan suatu ibadah karena pertimbangan pandangan manusia, itu bukan riya, tapi itu bahkan syirik, ya. Riya itu adalah ya itu tadi riya. Syirik itu kalau kita misalnya mengerjakan suatu ibadah seutuhnya hanya karena pengagungan kepada orang lain, karena kita melakukannya demi pandangan orang lain, itu syirik, ya. Tapi meninggalkan sesuatu ibadah yang asalnya disyariatkan, diperintahkan karena pertimbangan manusia, itu riya, ya. Itulah riya, ya. Jadi pertanyaan ini ketika dikatakan bolehkah membatalkan niat untuk beribadah karena khawatir riya, itulah riya sebenarnya, ya. Meninggalkan ibadah karena pertimbangan manusia, itulah riya. Mengerjakan ibadah karena ingin dipuji, dilihat orang lain, itu syirik, bahkan, ya, syirik. Karenanya kita harus menolak sebisa mungkin penyakit itu ketika hadir di dalam hati kita. Bolehkah seseorang karena berniat baik
menambah amalan-amalan seperti melebihkan bacaan zikir atau mengutip ayat-ayat untuk dijadikan zikir atau melakukan sujud setelah menyelesaikan salat. Nah, ini pertanyaannya perlu dirinci ya. Yang terakhir dulu kita jelaskan, kemudian bagian yang awal-awal dari pertanyaan ini. Yang terakhir dikatakan contohnya adalah melakukan sujud setelah menyelesaikan salat. Ini perlu kita tanya, sujud apa yang dilakukan? Ya. Karena kita tidak boleh menambah satu gerakan salat, misalnya bersujud setelah menyelesaikan salat. Iya, sujud itu perlu dipertanyakan sujud apa. Dan biasanya wallahu alam sebagian kita melakukannya karena bersyukur kepada Allah, ya sujud syukur. Karena tidak mungkin sujud tilawah, bukan juga sujud sahwi kalau dia tidak melakukan kesalahan. Iya. Sehingga kemungkinan besar itu adalah sujud syukur. Kita katakan syariat sujud syukur itu wallahu alam dari penjelasan ulama kita adalah ketika kita mendapatkan satu nikmat dari Allah, yang mana nikmat itu adalah nikmat yang jarang ya kita dapatkan, bukan sesuatu yang merupakan keseharian kita yang Allah memang karuniakan kepada kita. Ya seperti misalnya nikmat kesehatan, ya kita bisa makan 3 kali sehari, tidak perlu kita setiap kali selesai makan sujud syukur, tidak perlu kita sujud syukur setiap kali kita merasa sehat ya, karena kebanyakan kita insya Allah dalam keadaan sehat ya. Sama juga salat 5 waktu ya, kita tidak perlu sujud syukur setiap selesai salat 5 waktu, karena itu memang karunia Allah Subhanahu wa taala memang yang besar. Tapi yang dimaksudkan sujud syukur itu adalah ketika Allah mengkaruniakan kita suatu nikmat yang memang jarang kita dapatkan atau tidak semua orang bisa merasakannya ya. Kecuali mungkin ya ada orang yang sujud setelah salat tapi itu sujud sahwi ya, misalnya dia melakukan kesalahan dalam salatnya, lalu kemudian konsekuensinya dia harus sempurnakan salatnya dengan sujud 2 kali setelah memberi salam. Ini biasanya kalau kesalahan itu dalam bentuk kelebihannya, lebih ke bacaannya, lebih gerakannya yang bersifat rukun ya ataupun wajib, maka konsekuensinya adalah sujud sahwi 2 kali ya setelah memberi salam. Yang pertama ditanyakan, bagian pertama dalam pertanyaan ini adalah bolehkah menambahkan ya, pada amalan-amalan tertentu, melebihkannya karena niat baik, misalnya ingin mendapatkan pahala yang lebih. Kita katakan boleh ya, misalnya kita membaca Al-Quran ya, kita membaca Al-Quran yang memang misalnya kita jadikan rutinitas kita dalam sehari semalam, misalnya kita membaca 5 halaman ya, atau 5 lembar. Lalu karena kita berniat baik, kita tambahkan, itu boleh. Dalam salat misalnya kita membaca bacaan subhana rabbiyal a'la, itu yang wajib ketika kita sujud. Lalu karena misalnya kita ingin lebih lama lagi dan lebih ingin mendapatkan pahala lebih banyak, kita ulang-ulangi lebih dari 1 kali, maka itu dibolehkan ya. Apakah boleh kita membaca doa-doa yang kita ambil dari penggalan ayat misalnya yang mengandung doa? Itu boleh ya, seperti doa-doa yang Allah ajarkan yaitu dalam Al-Quran, misalnya contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayat, tapi boleh kita baca dengan niat bahwa kita membacanya dalam bentuk doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa-doa yang ada dalam Al-Quran, tetapi jika kita niatkan karena kita meminta kepada Allah, maka itu boleh kita kerjakan ya. Jadi wallahu alam kita bisa menambahkan dengan niat kita zikir-zikir tertentu, misalnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Silahkan diperbanyak doa-doa itu, zikir-zikir itu dalam salat kita, selama memang ada tuntunannya dalam syariat ya, wallahu taala alam. Jika seseorang berniat memperbaiki diri lalu melakukan amalan-amalan dalam keadaan memaksakan diri, apakah amalannya diterima? Ya. Seseorang berniat memperbaiki diri lalu dia memaksakan suatu amalan, kita katakan itulah yang diperintahkan dalam syariat.
Karena kita dalam melakukan satu amalan, apalagi di awal-awal kita ingin istiqamah ya, dalam beribadah, memang kadang-kadang kita harus paksakan diri kita untuk bisa menjaga sholat 5 waktu. Itu bukan persoalan yang mudah ya. Perlu kita paksakan, kita memaksakan jiwa kita yang karakternya itu cenderung untuk santai, tidak ingin terbebani amalan-amalan yang merupakan rutinitas setiap saat, maka harus dipaksakan ya. Kita harus menolak syahwat dan hawa nafsu kita untuk selalu ingin santai ya. Kita ingin misalnya sholat berjamaah, itu bukan persoalan yang mudah. Untuk bisa terbangun di subuh hari ya, itu butuh kebiasaan ya, membiasakan diri. Maka di awal-awal biasanya agak berat, tapi jangan biarkan ya, ketika ada rasa berat untuk sholat berjamaah lalu kita biarkan begitu saja, kita tinggalkan sholat berjamaah, maka kita selamanya akan sulit untuk bisa menjadikan sholat berjamaah itu adalah kebiasaan ya. Ibadah yang merupakan rutinitas akan sulit. Jadi memang harus dipaksakan. Kalau sudah ada niat dalam hati ingin berubah, maka paksakan diri kita untuk meraih sebanyak mungkin pintu-pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Pertanyaan yang berbunyi, jika selama ini kita beribadah dengan niat yang kurang baik, ya, ibadah dengan niat yang kurang baik, apakah ibadah itu hangus, ya, atau masih bisa, maksudnya hangus ini tidak terima ya, atau tidak berpahala, atau masih bisa diperbaiki sekarang dan tetap dihitung pahalanya? Tergantung ibadah apa yang kita kerjakan. Tentunya ibadah-ibadah yang terpisah, misalnya sholat 5 waktu, maka jika memang niat kita itu kurang baik, dalam artian mungkin kita beribadah hanya karena kita diminta oleh orang tua kita, belum ada niat ikhlas karena Allah, belum ada motivasi karena merasa kita ini seorang yang sudah balik ya, sudah berkewajiban untuk menunaikan ibadah salat, maka pertama kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu kesalahan ya. Yang kedua, memohon kepada Allah agar diberikan taufik keistiqomahan untuk bisa menghadirkan keikhlasan dalam hati kita dalam melakukan ibadah tersebut. Adapun dari segi pahala, maka kita katakan ibadah yang kita kerjakan yang memang betul-betul tidak ada landasan ikhlas, ya memang ya itu akan bermasalah, karena yang menentukan kualitas ibadah kita itu adalah niat, keikhlasan kita. Ya, ibadah tanpa niat karena Allah itu tidak ada nilainya, harus lillahi ta'ala. Karenanya kita sebutkan ayatnya tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, atau hadis Nabi SAW yang mengatakan innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan-amalan itu tergantung pada niat. Apakah bisa diperbaiki? Bisa ya. Apakah bisa kita tutupi? Ya bisa ya. Jadi apa yang telah lalu dari kesalahan-kesalahan itu ya, kita bisa tutupi dengan lebih giat lagi memaksimalkan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, terutama yang wajib ya. Sebelum kita lebih jauh mengamalkan yang sunnah, maka yang wajib dulu yang harus kita kerjakan dengan sempurna. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan yang berbunyi, apakah berbakti kepada orang tua harus diniatkan karena Allah? Bagaimana jika berniat karena rasa sayang atau ingin membalas kebaikan mereka tanpa pernah terlintas karena Allah? Ya, perlu diketahui ya para pemirsa sekalian, bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu bahagian daripada syariat ya Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, mewajibkan ya, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi kalau sesuatu itu sifatnya syariat, maka harus didasari dengan niat. Ya, makanya syarat yang pertama yang kita sebutkan, syarat wajib dalam menunaikan ibadah salat adalah al-Islam. Dan Islam itu artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita satu-satunya dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Sehingga menunaikan syariat yang Nabi ajarkan harus lillahi ta'ala. Ya, kalau kita misalnya melakukan suatu ibadah
sama sekali tidak hadir dalam diri bahwa lillahi ta'ala, kita katakan orang kafir juga begitu, ya. Orang kafir juga kadang berbuat baik kepada orang tuanya, orang tua berbuat baik kepada anaknya, mereka juga bersedekah, ya, banyak jasa-jasa mereka untuk kemanusiaan. Tetapi karena mereka tidak hadirkan Allah dalam hatinya, itu tidak bernilai sama sekali insya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan bahwa selama seseorang itu muslim, dalam artian dia salat 5 waktu, beriman kepada Allah, ya, malaikatnya, rasulnya, ya, kitab-kitabnya, hari akhirat, ya, takdir baik dan takdir buruk, surga dan neraka, maka dia adalah seorang muslim yang mana kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, mungkin dia lakukan kebaikan kepada orang tuanya karena dia sayangi orang tuanya, tetapi karena dia seorang muslim, ya, maka menyayangi orang tua itu bahagian daripada ibadah, ya, mencintainya, berkhidmat kepada mereka adalah ibadah, dan itu kita lakukan karena kita seorang muslim, ya, maka semoga dengan itu bisa berpahala insya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau misalnya pertanyaan ini diucapkan oleh orang yang tidak sholat, ya, saya ulangi, ada orang yang tidak sholat, iya, tetapi dia sangat baik kepada kedua orang tuanya, maka kita katakan baktinya kepada kedua orang tuanya tidak ada nilainya, ya. Kenapa? Karena sholat ini kuncinya, iya, kunci diterima atau tidaknya amalan kita yang lain itu karena kita masih sholat. Kita dianggap seorang muslim karena kita masih sholat, dan kita berada di luar garis Islam ketika kita sudah tidak memperhatikan sholat kita, ya. Jadi wallahu alam, ya, kita sebagai seorang muslim setiap saat harus menghadirkan niat dan selalu menjaganya, ya. Kata salah seorang ulama kita, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati, saya tidak mengolah, memperbaiki dan memperhatikan dalam diri saya yang paling sering saya perhatikan kecuali niat saya, ya, karena niat itu adalah penentu kualitas ibadah kita. Wallahu ta'ala alam. Saya kira demikian para pemirsa sekalian apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah bermanfaat. Hadallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.